Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Habib Burin di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255060792 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025. Saya akan menyelesaikan uji kinerja di SMP 4 Cimaga kelas 7 dengan materi beriman kepada Allah dan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Qobir, As-Sami, dan Al-Basir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Nah, ya, karena hari ini hari apa? Hari Rabu. Coba duduknya yang paling, coba dirapikan. Duduknya merapikan, ya. Duduk merapikan. Baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ya, kita pimpin doanya. Silakan ketua kelasnya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, ya, baik, absen dulu. Untuk hari ini ada yang terima masuk nggak? Siapa? Wida. Kenapa Wida? Sakit. Sudah berapa hari? 3 hari. Terus berjumpa belum? Belum. Nanti konfirmasi sama wali kelas ya. Suruh dijemur. Ada lagi siapa? Hah? Dayanti. Kenapa Dayanti? Hah? Izin. Ada keperluan apa? Keluarga. Baik, ya, kita doakan yang namanya tadi saja siapa namanya? Wida. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Sebelum mulai pelajaran ataupun ke materi, kita menumbuhkan rasa cinta ke tanah air, ya, rasa cinta ke tanah air. Mari kita semuanya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Darahku Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu dengan berjudul, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Qobir, As-Sami, dan Al-Basir. Baik, sebelum kita ke Asmaul Husna, ada yang tahu nggak iman kepada Allah? Percaya adanya Tuhan. Ada berlanjut ke tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran di sini ada 3. Tolong, ya, cermati, pahami, ya. Bapak Sultan, peserta didik menyebutkan pengertian
setelah itu nanti kita ikutin ya. Nanti kita ikutin. Nah, ya, baik. Selamat menyaksikan. Silakan ya ke depan anak-anak ya, saksikan. Dari 99 Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini adalah Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui yang telah dan akan terjadi. Ya, Maha mengetahui yang telah terjadi, ya, yang telah dan akan. Bisa nggak? Ada yang bisa mencontohkan nggak? Yang telah dan yang akan. Ayo, bisa mencontohkan? Allah Maha mengetahui yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Bisa mencontohkan nggak? Coba, siapa? Coba tangannya. Kebakaran hutan. Hah? Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Apakah sudah terjadi? Apakah akan terjadi? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Kasih tepuk tangannya buat ya, buat Maya. Ada lagi yang menceritakan? Ya, ini harus bisa membedakan yang telah terjadi dan ya, dan yang akan terjadi. Ayo, selain Maya ada lagi ya? Hah? Gempa. Gempa sudah terjadi apa? Akan terjadi? Hah? Sudah terjadi. Baik, tepuk tangannya buat Maya. Ya, terima kasih. Karena Maha mengetahui yang telah terjadi dan akan dan akan terjadi. Misalnya sebelum, nah hari ini misalnya di pedesaan ataupun perkotaan akan terjadi kebakaran misalnya, padahal kita belum tahu. Padahal kita belum tahu. Ya, padahal kita belum tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui akan terjadi kebakaran misalnya di kota Rangkas Bitung, misalnya ya, ataupun. Nah, kita mah baru ya. Kenapa mengetahuinya? Ya, karena Allah mah sebelum kejadian sudah mengetahui apa yang akan terjadi hari ini. Misalnya kita walaupun belum mengetahui. Kenapa belum mengetahui? Ya, karena Allah maha mengetahui. Maha mengetahui. Yang kedua, nah, di sini tentang perilaku yang diharapkan. Satu, mencari ilmu. Apakah kita wajib untuk mencari ilmu? Wajib. Kenapa wajibnya? Ya,
kita harus mencari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Karena tolabul ilmi fardhu, mencari ilmu di mana saja, ya, baik di sekolah ataupun ya di pondok pesantren ataupun di pengajian. Karena kalau kita tidak punya ilmu, kita hidup kita bakalan bodoh, bakalan tidak tahu apa-apa. Benar nggak? Benar. Makanya kita lagi yang namanya proses mencari ilmu di sekolah. Benar nggak? Ya, mencari ilmu di sekolah. Makanya sekolahnya yang benar. Jangan bolos saja, ya, mencari ilmu. Ketika guru menerangkan di depan, tolong dipahami, ditelaah, ya, ditelaah. Karena kita pengen bisa, ya, dari tidak tahu, ya, pengen tahu, benar nggak? Pengen tahu. Yang tadinya kita tidak tahu yang namanya al-alim. Nah, kita alimnya belum tahu karena wajib untuk mencari ilmu. Nah, yang kedua, manfaatkan ilmu untuk kebaikan. Coba ada yang bisa menyatakan nggak? Apa? Memberitahu terhadap temannya, ya, memberitahu terhadap orang lain, itu manfaatnya dalam kebaikan. Dalam kebaikan, misalnya teman kita, ya, ada yang tidak tahu, ya, dalam hal apa aja, ya, baik di sekolah ataupun di lainnya di luar sana. Misalnya Hafiz minta alunan, ya, apa sih ini artinya al-alim? Dia tidak memberitahu, itu tidak manfaat, ya, tidak berkah. Makanya ilmu itu harus yang namanya dimanfaatkan di dalam kebaikan. Ketika kita dalam pengajian misalnya punya adik, ya, punya teman, ya, ataupun punya saudara, untuk mencari ilmu terhadap kita yang kita ketahui, ya, makanya kita berbagi terhadap adik-adik kita. Misalnya ini huruf apa, ya, misalnya ini huruf A, huruf B, itulah yang namanya manfaat ilmu untuk kebaikan. Karena orang tersebut, ya. Nah, sekarang al-khabir. Nah, ada yang tahu nggak? Maha memberi tahu. Maha memberi tahu terhadap umatnya, ya. Memberitahu apa? Memberitahu adanya apa? Memberitahu, misalnya kita suruh sholat, ya, suruh sholat, ya, memberitahu suruh sholat, misalnya itu disebut memberitahu. Misalnya guru nih, hari ini misalnya pekerjaan di rumah itu memberitahu bukan? Memberitahu. Terus
Memberitahu, karena memberitahu yaitu kita kewajibannya ya salah satunya mencari ilmu. Kita disuruh sholat yang namanya 5 waktu ya, sehari semalam suruh sholat 5 waktu. Nah, apa yang kita ikhlaskan di sini al-khabir ya, berlaku yang diharapkan ikhlas berbagi pengetahuan. Ayo, apa? Bisa mencontohkan nggak, Neng? Ikhlas membagi ilmu. Nah, ilmu disebutnya pengetahuan. Pengetahuan ya, dari yang tidak tahu ya menjadi tahu. Ikhlas itu dalam hati ya, dalam hati kita ya, berbagi pengetahuan apa saja ya, pengetahuan misalnya ya dalam PAI yaitu misalnya banyak misalnya pelajaran matematika ya, pelajaran yang lain misalnya 5 dikali 5 misalnya ya, orang tersebut tidak tahu karena ya kita mengetahui bertanya, tetapi kita memberikannya yang ikhlas biar berkah. Misalnya ya 5 kali 5 berapa ya, misalnya 25. Nah, orang tersebut dari yang namanya tidak tahu menjadi tahu. Nah, di sini yang kedua, merasa terus diawasi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa mencontohkan nggak merasa diawasi? Apa? Kenapa? Adanya rasa takut ingin melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu apa? Misalnya maling. Baik, tepuk tangan untuk dia ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus mengawasi umatnya, pekerjaan baik buruk ya, baik buruknya terus diawasi ya, terus diawasi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Karena zaman sekarang suka yang namanya pakai GPS ya, GPS. Nah, GPS itu selalu mengawasi, melihat. Kalau bahasa kita mah biasa dari ini pakai kamera, benar nggak? Ya, pakai kamera. Selalu itu di dunia saja, ya, hanya berbagai tempat saja yang kita awasi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh dunia yang ada di dalam muka bumi ini, baik manusia, baik hewan ataupun yang lainnya, selalu diawasi. Benar? Ya, benar. Tidak seperti yang sekarang hanya di ruangan saja diawasi, dilihat, dipantau, ya, dilihat. Selanjutnya, ya, asami. Nah, asami. Apa artinya asami?
mendengar perkataannya Maya ingin melakukan apa saja, melakukan baik dan buruknya mendengar. Akan tetapi orang teman kita ada tidak mendengar apa yang Maya bicarakan dalam hati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu mendengarkan perkataan kita, ya, mendengar perkataan kita. Hari ini, misalnya hari ini saya mau berbagi, orang tersebut mendengarkan enggak? Kecuali memberitahukan kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah mendengar, apalagi ke dalam kebaikan untuk berbagi apa saja. Misalnya teman kita ada yang suka membawa makanan, ya, ada yang membawa makanan. Baru juga dalam perkataan, dalam hati kita, ya, belum membawa yang belum membawa. Tetapi Allah SWT sudah, ya, mendengarkan, ya, paham? Nah, baik. Di sini kita yang namanya, perilaku yang diharapkan. Perilaku yang diharapkan mau mendengarkan pembicaraan orang tua ataupun orang lain ataupun guru. Misalnya, ya, mendengarkan pembicaraan, hei nak, jangan bolos baik, hei nak, jangan malas baik. Akan tetapi, ya, murid tersebut itu mendengarkan, ya, mendengarkan apa yang guru bicarakan terhadap muridnya, ya. Yang kedua, misalnya orang tua, ya, misalnya kata orang tua, nah, pergi untuk mengaji, misalnya anak tersebut tidak mendengarkan perkataan orang tua, ya. Bagaimana akan kedepannya kalau tidak mau mendengarkan, ya, akan terjadi hal yang buruk jika tidak mendengarkan perintah orang tua. Misalnya kata orang tua, suruh sekolah ataupun suruh yang lain, siapa yang akan menyesal di hari kemudian? Karena yang akan menyesal di akhir kemudian adalah kita.
Dan apa pengertiannya, apa yang mencontohkan tentang silakan ya ke depan. Ya lihat teman-teman ya. Ya sampai dulu perkenalkan ya. Ambil ke mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan Asami. Asami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Ya. Perilaku yang diharapkan mau mendengarkan pembicaraan orang lain, terlebih orang tua dan guru. Merasa takut saat membicarakan keburukan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Tolong diisi ya. Diisi. Baik, perhatikan ke depan dulu ya sebelum kita mulai. Tolong diisi dan nama, ya alamat, ya kelasnya, hafalnya apa ya? Ya, tolong ya. Takut tertukar, ya takut tertukar, ya. Baik. Silakan diisi ya, nama, jangan lupa namanya, kelasnya, mapalnya mapal apa nih, ya, takut tertukar dengan mapal-mapal yang lain. Baik, bagaimana hari ini, pelajaran hari ini memuaskan nggak? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Pelajaran hari ini menyenangkan ya? Menyenangkan. Baik, terima kasih untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Bacalah hamdalah. Nah, sebelum kita pulang, silahkan dipimpin sama ketua kelasnya untuk Kita pulang, kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.